Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama Ibu Widya selaku Ketua Yayasan dari SD ITL Kausar Cikarang. Ibu tadi sempat banyak penjelasan ya soal kurikulum internasional Cambridge ini yang diterapkan di SD ITL Kausar. Nah, sebenarnya mungkin perlu diedukasi nih untuk ayah bunda di rumah yang mungkin menonton video ini gitu ya, tayangan ini. Sebenarnya apa sih manfaat yang akan didapat oleh para siswa gitu ketika penerapan kurikulum Cambridge ini, Bu? Yang pasti sih anak-anak jadi lebih mandiri dan lebih berani untuk berbicara bahasa Inggris di sekolah tentunya. Dan setelah mereka belajar dengan kurikulum Cambridge ini, mereka jadi lebih di rumah juga katanya orang tua bilang bahwa mereka lebih senang bicara bahasa Inggris gitu ya. Dan yang pasti nih selama kita ini kan berarti hampir 2-3 bulan lah ya, 2 bulan 3 bulan kita bekerja sama dengan kurikulum Cambridge ini, dan pembendaharaan kata-kata anak-anak itu lumayan sudah banyak juga gitu ya. Jadi vocabulary-nya banyak ya. Insya Allah gitu, jadi bermanfaat buat anak-anak di era yang serba globalisasi ini. Semuanya sekarang sudah berbasis dengan AI yang ada gitu ya. Jadi anak-anak otomatis lebih pengaruh positifnya lebih banyak gitu, maksudnya dengan bisa bersaing di kancah internasional gitu. gitu. Salah satunya itu. Dan jika tadi seperti saya bilang bahwa jika mereka akan bersekolah di international school, mereka itu ada satu yang mereka bisa, misalnya bahasa Inggrisnya sudah bagus gitu kan, berarti mereka ada rasa pede ya kalau mereka untuk di situ gitu. Jadi apalagi sekarang banyak sekolah-sekolah internasional yang murid-muridnya itu pasti diminta yang sudah bisa fase lah berbahasa Inggris gitu. Jadi memang bekal mereka juga balik lagi ya gitu ya. Mungkin strugglingnya memang di SD ini memang agak lumayan harus dipush untuk belajar bahasa Inggris ya Bu Widya. Oke, tapi kalau misalkan penerapan kurikulum Cambridge ini kan terbilang baru, gimana respon orang tua Kak yang akan menerapkan pada saat itu gitu, menerapkan kurikulum internasional? Ya awalnya mungkin aduh kenapa ya bukunya pakai bahasa Inggris gitu ya, matematikanya aja udah lumayan ya kalau dia bilang gitu. Tapi seiring dengan waktu nih sekarang orang tua juga alhamdulillah responnya positif karena kan berarti peningkatan kita penambahan kurikulum internasional Cambridge ini. Jadi mudah-mudahan sih responnya sih baik orang tua, dan apalagi misalnya sekarang wah berarti harus tambahan bahasa Inggris ya. Jadi alhamdulillah sekarang guru-guru bahasa Inggris kita bisa membantu anak-anak yang memang antusias untuk belajar gitu. Jadi memang ada tambahan belajar lagi ya untuk menyesuaikan pembelajarannya. Anak-anak juga jadinya dan ikut mereka les responnya mereka juga positif juga. Mereka juga selain belajar matematika yang tentunya harus penuh dengan yang harus banyak dipikirkan dengan perkalian dan penjumlahan dan segala macam rumus-rumusnya, tapi akhirnya mereka juga harus belajar lagi dengan bahasa Inggris gitu. Jadi ada rumus-rumus atau ada kosakata baru yang mereka dapatkan gitu. Masya Allah, luar biasa. Ibu, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih bagaimana sih metode pembelajaran kurikulum Cambridge ini diterapkan di sekolah khususnya di SD ITL Kausar. Bagaimana silabusnya, mungkin ini orang tua mungkin yang mendengar ini gimana ya gitu, apakah nanti anak saya bisa menyesuaikan atau enggak, apa segala macam, gimana mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, metode pembelajarannya kan karena kita bekerja sama dengan Mentari Group, otomatis kita di-guide lah, ya diberikan guidance-nya bagaimana sih kita mengajarkan ke murid-murid gitu ya. Dan mereka juga tidak melepas karena kan semua modul ajar segala macam sudah diberikan dari sana. Jadi guru-guru menerapkannya, kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dibantu. Dan karena metode ini juga baru dan Mentari juga nggak bakal melepas kita dulu ya, maksudnya secara otomatis kita ini harus banyak belajar lagi, penerapannya juga. Karena kalau Cambridge itu kan sekarang apalagi Merdeka Belajar gitu kan berfokus pada anak, jadi otomatis tuh guru harus melihat anak-anak ini moodnya sedang apa sih. Kalau belajar kita terlalu dipaksakan juga, kalau moodnya tidak baik juga kan nggak ini ya, jadi nggak bagus juga penerimaannya. Jadi ada metode-metode dari Cambridge di mana anak-anak itu bisa fokus gitu. Selain pembelajaran, ada juga fun learning yang diajarkan di situ gitu. Jadi dan metodenya itu sudah diberikan oleh
media pembelajarannya itu sudah diberikan oleh Cambridge itu. Jadi kita harus bisa bagaimana sih yang awalnya anak-anak tuh dalam matematika itu agak susah, tapi ketika sudah diajarkan fun learning, jadi mereka maksud konsepnya seperti ini ya. Jadi biar anak-anak mengerti konsepnya dulu gitu. Jadi biar mereka cepat dapat. Kalau dulu kan kita kan harus rumusnya harus hafal monoton gitu ya. Rumus harus kita hafalkan. Oh ini rumusnya ini. Kalau sekarang kan beda konsep ya, masuk berfokus pada anak, mereka suruh fokus sudah enak belum gitu ya, baru kemudian kita masuk ke dalam pelajaran itu. Gitu sih. Ini cukup menarik ya. Jadi ada fun learning-nya gitu ya, yang akhirnya mereka merasa bahwa tidak sangat tertekan juga ya, maksudnya dengan belajar bahasa Inggris, dengan pelajaran-pelajaran yang juga lumayan udah merumitkan, apalagi soal matematika gitu ya. Mereka mikir matematika, mikir bahasa juga gitu, tapi di situ penerapannya ini bagus juga ya, kurikulum internasional ada fun learning yang memang diterapkan di situ ya. Karena kalau internasional kan memang kan berfokusnya fun learning dulu deh, gimana anaknya supaya senang dulu belajar gitu. Oke. Berarti ini saat ini di SD Telkomsel itu mengkolaborasikan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum internasional. Gimana tuh Bu? Ya mix ya, jadi awalnya kami juga guru-guru bisa nggak nih ya, tapi alhamdulillah seiring waktu dan juga bimbingan dari Cambridge, dari Mentari, perwakilan dari Cambridge yang di Indonesia, akhirnya kita step by step bisa kita lalui, dan sekarang alhamdulillah guru-guru sudah kayaknya udah relax juga mengajarnya gitu, udah maksudnya seperti ini nih gitu. Oke, Masya Allah. Berarti kalau kurikulum Cambridge ini selain bukunya bahasa Inggris, berarti gurunya juga ngomongnya harus bahasa Inggris, Bu? Karena bilingual jadi kita campur sih. Oh, campur. Ya, karena kalau langsung bahasa Inggris semua juga langsung shock gitu. Juga ya. Oke. Jadi karena bilingual ya, jadi ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggrisnya. Oke, luar biasa. Ya, keren ngajarnya juga langsung full Inggris. Mereka agak lumayan. Tapi kalau di English practice biasanya kita sudah langsung ke bahasa Inggris sih, karena kan kita memang membiasakan anak-anak untuk awali dengan kita bahasa Inggris gitu ya. Jadi ada di English practice-nya kita harus belajar bahasa Inggris, harus mengajak anak-anak untuk interaktif, mereka belajar ngomong bahasa Inggris. Berarti ujiannya juga akan pakai Cambridge ini? Ujiannya itu ujian sekolah ya, karena kita bukunya Cambridge ya otomatis harus ada itu juga sih integrasinya antara dengan Cambridge-nya itu. Tapi bukan Cambridge yang pusat ya, maksudnya Cambridge buku yang kita pakai gitu. Oke, jadi maksudnya ujiannya sesuai dengan mereka belajarnya apa gitu ya. Oke, sesuai dengan buku panduannya gitu buku panduan yang kita beli. Oke, nah ini tadi yang sempat kita singgung di segmen awal gitu ya, bahwasanya ini akan ada dari SD Telkomsel ini menyediakan wadah untuk sertifikasi. Iya, betul. CFR ya, Bu. CFR. Nah, ini yang salah satu sertifikasi memang berbasis sudah resmi ya nantinya ya. Karena ini kan sertifikat internasional ya yang dikeluarkan oleh Cambridge, jadinya pastinya berbayar gitu. Nah, boleh diinfo mungkin Bu, ayah budaya tertarik nih anak-anaknya udah ikut ujian juga nih. Berapa Bu biayanya? Untuk biayanya kisarannya antara 900 sampai 1 juta ya. Dan kita biasanya mewadahinya itu siapa siswa-siswa yang akan mengikuti ujian ini gitu. Tapi tidak mewajibkan, tapi ini untuk pemetaan juga sih sebenarnya gitu. Sebelum mereka ke Cambridge ini pastinya ada itu dulu kok, tuh pelatihan dulu atau diajarkan dulu bagaimana untuk menghadapi ujian seperti ini. Jadi nggak langsung ujian gitu. Oke. Berarti nanti akan tesnya di sekolah? Tesnya di sekolah, tutornya datang ke sekolah. Biasanya sih ada dari tim mentarinya datang ke sekolah, karena di situ ada tesnya tuh ada listening, reading, kemudian ada speaking ya kan. Itu ada 4 tahap yang ini. Kemudian ada nanti hasilnya kan keluar nih, dari hasil CFR ini keluar misalnya
kelas untuk SD sih biasanya pre-1, pre-I1, pre-A1 sampai A1 gitu ya. Itu biasanya lihat skornya mereka ada di antara angka berapa gitu. Nanti bisa dikombin juga ke TOEFL-nya udah berapa. Dan ini makanya kenapa kalau anak-anak yang sudah mengikuti tes Cambridge ini biasanya bisa dipakai sih sertifikatnya untuk anak-anak yang mau sekolah ke internasional atau ke pesantren yang berbasis bilingual gitu. Nah ini juga belum tentu ada ya di sekolah-sekolah lain ya Bu, berarti ya? Iya. Karena ini SD Al-Azhar mewadahi ya. Mewadahi dan kalau jumlahnya sampai, karena kan untuk tes ini karena kita mendatangkan dari luar gitu ya, karena ini sertifikatnya nanti juga dari Cambridge, dari luar. Nah itu ada kuotanya tuh satu kali tes itu 50 orang gitu. 50 orang, nanti baru mereka datang ke sini, misalnya ke sekolah, kemudian hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, oh ternyata pemetaannya seperti ini nih anak-anak ini gitu. Oke, berarti... Tapi kita kayaknya baru di kelas 4, 5, 6 deh. Untuk kelas 4, 5, 6 ya yang bisa untuk mengikuti ini gitu ya. Betul. Jadi ini enak nih, nggak langsung tes gitu, mereka dikasih training dulu. Iya, dikasih training dulu gitu ya. Jadi nggak kaget tiba-tiba tes dan lain sebagainya. Kayak seperti saya nih nanti insya Allah ya bulan September, pertengahan September akan tes ini. Wah, karena pengen trial baru saya sih sama kurikulum. Jadi karena sebelum ke anak-anak ya sebaiknya kan kita dulu yang coba. Apa sih tes itu gitu. Jadi saya udah nanti bulan pertengahan September bersama kurikulum akan mencoba tes ini. Bagaimana sih tesnya gitu. Kan kita bayar nih ya maksudnya. Jadi dari situ nanti kan kita bisa, oh ternyata tesnya seperti ini. Jangan langsung ke anak, tapi kita dulu yang harus mengikuti gitu. Kemarin sudah June, ternyata tesnya lumayan, apa sih ya namanya, udah dikasih pengarahan. Berarti kan memang kita harus dari awal sudah mempersiapkan gitu. Belajar juga, karena tesnya lumayan ya. Karena sayang kan harganya sudah lumayan juga gitu. Tapi ini juga pastinya sertifikasi ini sangat kepake juga ya Bu ya, gitu ya untuk mereka juga, apalagi yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu ya. Luar biasa. Ibu Widya ini juga di SD Al-Kausar juga punya program-program lainnya, kita akan bahas setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.